Lu sekolah yang rajin, cari nilai yang bagus. Dengan nilai yang bagus, lu bisa lamar kerja. Lu cari gaji naik pelan-pelan, lalu nabung di celengan ayam. Itu adalah skrip yang ditanamkan ke lu sejak lu kecil. Jadi setiap kali ya lu punya pemikiran lain yang di luar skrip itu, lu akan ragu dan lu akan takut. Lu tidak pernah diajarin untuk nanya kenapa nasihat yang keluar seperti itu tidak pernah datang dari mulut orang yang kaya. Tapi ini kebenaran yang mereka tidak pernah mau lu tahu. Kalau semua sistemnya tadi yang gue sebut dari sistem edukasi, ya, sistem pekerjaan, itu tidak pernah didesain untuk lu jadi kaya. Tapi itu lu didesain untuk sebagai hamster, ya, lu jadi sebagai hamster yang lari di roda. Lu cuman muter, lu kelihatannya larinya kencang tapi lu lari di tempat. Simpelnya ya, ketika lu sekolah nih, lu lulus sekolah, lu dijanjiin apa? Ketika lu lulus kuliah, lu pasti bisa dapat pekerjaan lebih gampang kalau S1. Padahal itu bohong secara total. Belum tentu lu S1 lu bisa mendapatkan pekerjaan. Ketika lu naik gaji, tapi semua barang yang lu beli di sekitar lu itu udah ikutan naik. Jadi semua sistemnya ini didesain hanya sebagai ilusi. Lu cuma sebagai hamster yang lari di tempat. Orang yang jadi kaya itu tidak pernah ikutin aturan main gamenya yang diajarin ke kalian. Sekolah ya, cari kerja, abis itu nabung. Gak ada gua melihat satupun di bumi ini yang benar-benar kaya cuma dari ikutan 3 itu. Yang kaya adalah mereka yang punya sistemnya, ya. Mereka yang bikin sistemnya, mereka yang bikin aturan mainnya sendiri, mereka yang ciptain game. Mereka adalah orang yang gak play by the rules. Mereka bukan orang yang ngikut aturan. Mereka yang ngakalin aturan-aturan yang ada. Dan orang-orang kaya ini posisiin dirinya selalu menang. Contohnya, inflasi ketika naik, orang miskin tuh bingung gitu ketika beras itu naik, ketika biaya pendidikan itu naik. Orang kaya ketika inflasi itu mereka malah senang. Jadi orang kaya ya, itu cinta inflasi. Saya sangat cinta inflasi. Ketika inflasi terjadi, semua apartemen gue makin mahal, semua mobil gue makin mahal, semua rumah gue makin mahal, semua aset gue makin mahal. Jadi semua yang gue punya itu makin mahal justru kalau inflasi. Gue punya outlet yang jualan lifestyle, jualan F&B. Makanan di situ tambah mahal ketika inflasi itu naik. Jadi semuanya sama-sama ya. Ketika inflasi terjadi justru gue tambah kaya. Itu adalah orang yang mainin aturannya.